pada saat ini putus asa? Itukah engkau saudara yang hari ini kehilangan harapan? Dialah Yesus, Dia pengharapan kita, Dia jawaban kita. Oh, Dialah Yesus harapan kita. Yesus, Kau harapan, Yesus, Kau jawaban di hidupku. Tiada yang lain. Yesus, Kau harapan, Yesus, Kau jawaban penyelamatku. Sungguh ajaib anugerah-Mu, ajaib anugerah-Mu Tuhan. Sungguh ajaib anugerah-Mu, tak terukur kasih-Mu, takkan berubah untuk selamanya. Kau berikanku harapan, masa depan di tangan-Mu, Kau beserta di kemenangan. Yesus, Kau harapan, Yesus, Kau jawaban di hidupku. Tiada yang lain. Yesus, Kau harapan, Yesus, Kau jawaban penyelamatku. Sungguh ajaib anugerah-Mu, ajaib anugerah-Mu Tuhan. Sungguh ajaib anugerah-Mu, tak terukur kasih-Mu, takkan berubah untuk selamanya. Kau berikanku harapan, masa depan di tangan-Mu, Kau beserta memberi kemenangan. Yesus, Kau harapan, Yesus, Kau jawaban di hidupku. Tiada yang lain. Yesus, Kau harapan, Yesus, Kau jawaban penyelamatku. Sungguh ajaib. Yesus, Kau harapan, Yesus, Kau jawaban di hidupku. Tiada yang lain. Yesus, Kau harapan, Yesus, Kau jawaban penyelamatku. Sungguh sorak-sorai bagi Tuhan, karena Dia adalah satu-satunya penyelamat kita dan memberikan keselamatan yang kekal. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Kebenaran Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal.
coba bangkit berdiri, kita mau katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan. Glory, 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 haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari jemaat sendiri katakan Yesus jalan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari lebih kencang lagi suaranya, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan Kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari kita lambaikan tangan kita. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan glory, haleluya, Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. sungguh di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Keselamatan kekal. Sekali lagi katakan di dalam nama ada keselamatan kekal. Haleluya, haleluya. Seberapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang bersyukur pada malam hari ini karena kita boleh memiliki Dia Raja Sang Juru Selamat bagi setiap kita. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita katakan Engkaulah Tuhan segala Tuhan, Engkaulah Raja segala Raja, Engkau yang layak untuk kami puja, Engkau yang mau untuk memilih di salib menggantikan setiap dosa kami. Segala raja, Tuhan, segala Tuhan yang tinggalkan kemuliaannya turun ke dunia.
Dia curahkan darahnya, Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memiliki salib. Dia tajam, Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memiliki salib. Engkau luar biasa, Engkau oleh kuasa darah-Mu, Kau kan tebus dosaku. Kau kudusan-Mu paling kupikul. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu mari ku pikul. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang oleh kuasa darah-Mu. Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu paling kupikul. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami tahu kuasa-Mu besar. Kami mendengar Kau tebus dosa kami. Kau disalibkan untuk menanggung derita kami. Tapi
derita yang mana? Kami masih menderita. Kami masih sengsara. Kami sakit. Beban kami besar. Lalu di mana kuasa-Mu itu? Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami umat-Mu. Pada hari ini, kami teringat kembali apa yang telah terjadi pada 2000-an tahun yang lalu. Ketika Engkau memutuskan untuk memilih disalib. Terima kasih Bapa. Dan biarlah pada saat ini Engkau menyatakan diri-Mu di dalam firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk memaknai kematian-Mu dengan benar. Terima kasih Bapa. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, segala tipuan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mau mencuri kebenaran itu, dalam nama Yesus kami halau dari tempat ini. Kami halau dari dalam pikiran kami, perasaan dan kemauan kami. Dan di dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus boleh membukakan mata rohani kami untuk melihat makna yang sesungguhnya akan kematian Kristus. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap menerima kebenaran. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom untuk kita semuanya. Shalom buat Bapak Ibu yang berada di rumah-rumah, yang sedang mengikuti ibadah peringatan Jumat Agung pada hari ini bersama kami dari GBI Emmanuel Revival Center Malang. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap tahun kita pasti akan memperingati hari kematian Kristus di atas kayu salib. Saya tidak tahu berapa kali saudara telah memperingatinya atau merayakannya. Mungkin ada yang baru pertama kali merayakannya. Mungkin ada juga yang sudah bertahun-tahun merayakannya. Mungkin juga ada yang sudah puluhan tahun merayakan akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang jelas Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Seharusnya kitalah yang meminum cawan murka Allah. Tetapi karena kasih Allah bagi dunia ini besar, sehingga surga intervensi. Allah serahkan Yesus bagi manusia berdosa. Yesus serahkan hidupnya untuk manusia berdosa. Dan apa kata Yohanes tentang Yesus? Yohanes 1 ayat 29. Kita baca bersama Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. 1, 2, 3. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yesus turun dari sorga, menjadi manusia 100%, dan terlebih dari itu dia serahkan dirinya untuk menjadi anak domba Allah.
anak domba Allah yang siap disembelih untuk menebus dosa dunia. Apa yang dia lakukan? Matius 27 ayat 45 sampai 52. Matius pasal 27 ayat 45 sampai 52. Kita akan baca bersama-sama ya kali ini. Matius 27 ayat 45 sampai 52. Inilah kisah yang terjadi pada 2000-an tahun yang lalu. 1, 2, 3. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Inilah kisah yang terjadi pada saat Yesus mati di atas kayu salib. Ayat 46 berkata bahwa Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus tergantung di atas kayu salib bukan karena kesalahannya. Yesus tergantung di atas kayu salib bukan karena dosanya. Tetapi Yesus tergantung di atas kayu salib karena dosa dunia. Termasuk dosamu dan dosaku. Salib tidak bisa dilepaskan dari kisah Taman Eden. Salib tidak bisa diputus dari kisah Taman Eden. Ada apa di Taman Eden? Kita tahu Tuhan Allah menciptakan manusia. Adam dan Hawa serupa dan segambar dengan Tuhan Allah. Dengan tujuan untuk menjadi partnernya Tuhan Allah. Dengan tujuan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan Allah. Di Taman Eden ada aturan mainnya. Dan kepada Adam dan Hawa pun diberikan aturan main oleh Tuhan. Di mana mereka tidak boleh memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan tentu saja mungkin selama beberapa saat Adam dan Hawa taat. Sampai pada suatu saat Adam dan Hawa mereka memilih untuk mendengar suara iblis. Mereka memberontak terhadap Tuhan Allah. Mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan tentunya ini kita sudah tahu. Kita sudah berulang-ulang kali mendengarnya. Apakah karena makan buah itu Adam dan Hawa berdosa? Bukan, buah itu enggak salah. Yang salah adalah ketidaktaatan mereka kepada Tuhan Allah. Ketidaktaatan itu yang menyebabkan mereka jatuh di dalam dosa. Pilihan mereka membawa mereka masuk di dalam kecelakaan. Dan kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa. Kecelakaan kekal. Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat kepada Tuhan Allah. Kenapa tidak taat? Wong enak-enak di Taman Eden, semuanya sudah tersedia, bahkan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka membawa kebahagiaan yang sejati seharusnya. Ketidakpuasan seringkali membawa celaka. Ketidakpuasan membuat kita salah pilih sehingga akhirnya celaka. Itulah yang terjadi.
Dan Tuhan Allah adalah Allah yang Maha Kudus. Dia tidak bisa bersentuhan dengan dosa. Itulah sebabnya Adam dan Hawa terusir keluar dari hadirat Allah. Penderitaan mulai merajalela. Kebahagiaan ditukar oleh penderitaan karena ketidaktaatan. Ini pula peringatan buat kita. Hati-hati di dalam menjalankan kehidupan. Engkau dan aku adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Engkau dan aku adalah orang-orang yang telah mengalami keselamatan. Kepada siapa engkau taat? Dengan jelas Alkitab berkata, setelah kita diselamatkan, ada bagian yang harus kita kerjakan. Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ada bagian yang kita harus kerjakan. Tidak stop dengan saudara mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Tidak. Saudara harus masuk untuk hidup di dalam ketaatan. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan Allah. Yohanes 3 ayat 36, kita baca dulu. Yohanes 3 ayat 36. Di sana dikatakan, 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepada anak, yaitu Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Menjadi orang Kristen tidak cukup percaya Yesus sudah stop. Tidak. Perhatikan kata-kata di bagian yang bawah tadi. Barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Berarti percaya dan taat, dua hal yang harus bersama-sama ada di dalam diri kita. Percaya dan taat. Ya. Sejauh mana kita taat kepada Tuhan Allah? Berulang-ulang kali kita merayakan kematian Kristus di atas kayu salib. Dan sering kali pula ketika kadang-kadang ada film Yesus ditayangkan, air mata netes. Dan kita berkata, kasihan Yesus, ralat ini. Yesus tidak perlu dikasihani. Yang perlu dikasihani adalah dirimu yang terus hidup di dalam dosa. Ini yang harus dikasihani. Kenapa? Karena dosa itu adalah masalah utama kita. Dosa itu adalah masalah yang paling utama di dalam hidup manusia. Kenapa? Ingat seruan Tuhan Yesus di atas kayu salib tadi. Di dalam ayat 46 dari Matius 27. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu, pada saat Yesus dicambuk, dia tidak berseru kata ini. Pada saat dia dihina, dia tidak berseru kata ini. Pada saat dia diejek, dia tidak berseru kata-kata ini. Tetapi pada saat dia berada di kayu salib, detik-detik terakhir, dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan karena Yesus menderita secara fisik, bukan. Tetapi dia tahu bahwa dosa itu memisahkan dia dengan Tuhan Allah sebagai Bapanya. Dosa memisahkan manusia dari Tuhan Allah. Allah adalah sumber kehidupan. Ketika kehidupan itu dipisahkan, maka yang ada adalah kematian. Ketika manusia memilih untuk tidak taat, disitulah kematian itu terjadi. Kematian bukan kematian fisik. Buktinya apa? Pada saat Adam dan Hawa makan buah itu mereka enggak mati secara fisik.
tapi rohani mereka mati. Dan pada akhirnya mereka akan masuk di dalam kebinasaan. Dan celakanya, seluruh keturunan Adam dan Hawa termasuk kau dan aku berada di dalam posisi ini. Syukur kepada Allah. Kenapa? Karena Dia serahkan Yesus untukmu dan aku. Yesus menyerahkan dirinya untukmu dan aku. Supaya oleh percayamu kepada Kristus, dosamu diampuni. Pembenaran terjadi. Engkau didamaikan kembali dengan Tuhan Allah sumber kehidupan. Itulah sebabnya dikatakan tadi di dalam Yohanes 3 ayat 36. Ya, barang siapa percaya kepada anak, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak melihat hidup. Bahkan murka Allah tetap ada atasnya. Haleluya. Tadi di dalam narasi kita mendengar, ya, mendengar kata-kata yang berkata, kami masih menderita. Betul? Ya. Kami masih sakit. Kami masih punya masalah besar. Inilah kata-kata orang Kristen tanpa pengetahuan akan kebenaran. Memaknai kematian Kristus hanya untuk yang duniawi. Memaknai kematian Kristus hanya untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Salahkah itu? Tidak terlalu salah. Tetapi ingat, tujuan Allah bukan hanya sekedar yang duniawi. Tujuan Allah kekal. Seringkali manusia di dalam penderitaan hidup dunia, ya, dia mulai mengeluh kepada Tuhan Allah. Dan saya mau katakan seperti narasi yang tadi, di mana kuasamu? Keluhan mengalir keluar, ya kan? Omelan keluar. Dan tidak menutup kemungkinan loh nih, ya. Ada banyak orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Kristus meninggalkan Tuhan Yesus loh. Hanya karena tidak puas dengan apa yang dia harapkan dari Tuhan. Dia mengharapkan apa? Ketika tidak punya uang, Tuhan kirim uang. Ketika sakit, disembuhkan. Ketika punya masalah besar, ada solusinya. Hanya sekedar yang gitu-gitu aja. Padahal sebetulnya penderitaan-penderitaan yang dialami manusia itu adalah kesalahannya sendiri. Memang diawali dari dosa, betul. Coba ya kita lihat ya, apa kata Alkitab. Yeremia pasal 6 ayat 18 dan 19. Yeremia pasal 6 ayat 18 dan 19. Ini terjadi kepada umat Allah, ya, kepada Yerusalem. Yeremia 6 ayat 18 dan 19. 18 dan 19. Ya. Sebab itu dengarlah hai bangsa-bangsa dan ketahuilah hai jemaat apa yang akan terjadi atas mereka. Dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan apa? Malapetaka. Akibat dari apa? Akibat dari rancangan-rancangan mereka. Sebab apa? Sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Penderitaan seringkali terjadi, ya. Itu adalah karena kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan kita, ya. Tadi kan saya bilang, percaya dan taat dua hal yang bergandengan, tidak boleh lepas, ya. Tapi kita lihat apa yang terjadi dengan ini. Yeremia berkata bahwa Yerusalem akan mendapatkan malapetaka. Kenapa? Karena mereka memiliki rancangan-rancangan mereka sendiri. Ya, bahkan dikatakan mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataannya Tuhan. Mereka mengabaikan apa yang Tuhan katakan. Ya, mereka menolak pengajaran. Nah, dahsyat kan? Kira-kira
sama enggak dengan orang Kristen zaman now? Ya. Sama enggak ya kira-kira? Tidak jauh berbeda. Ya. Kita hanya mau yang enak-enak. Rancangan kita adalah rancangan yang terbaik menurut kita. Tanpa kita peduli apakah ini sesuai dengan pengajaran Kristus atau tidak. Apakah ini sesuai dengan perkataan Kristus atau tidak. Tetapi pada saat kita menderita yang disalahkan siapa? Tuhan, di mana kuasamu? Tuhan, di mana engkau? Padahal kalau Tuhan arahkan, sorry. Kalau Tuhan tuntun seperti ini, maaf, tidak mau. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Jangan membuat penderitaan. Penderitaan dunia sudah cukup banyak kok, ya. Dunia ini produknya penderitaan, ya. Engkau tidak cari menderita aja, penderitaan pasti datang, gitu kan? Tetapi saya mau ingatkan satu hal. Di dalam kita memaknai kematian Kristus di atas kayu salib, mari kita belajar dari seorang rasul yang hebat yaitu Rasul Paulus. Dari 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Kita baca ini sama-sama 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. 9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kita lanjut ke ayat 16 sampai 18. 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. 17, sebab, baca sama-sama dengan keras, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena apa? Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Lihat itu. Rasul Paulus sama kita ini loh, ya. Penderitaannya itu hebat mana? Ya. Tapi Paulus tidak pernah dia itu meragukan kuasa Allah. Dia tidak berteriak kepada Tuhan, Tuhan aku ini sudah melayani Tuhan loh. Aku sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, kenapa sih aku harus tetap menderita? Tidak pernah protes. Dia tahu kenapa, karena dia fokusnya bukan pada yang duniawi. Fokusnya dia adalah pada kekekalan. Makanya tadi dia bilang apa? Penderitaan yang sekarang ini ringan. Ya, dibandingkan dengan kemuliaan nantinya. Kita diajak pada hari ini memaknai kematian Kristus. Mari kita lebih meningkat di dalam Tuhan. Mari lebih dewasa di dalam Tuhan. Jangan terus-terusan menjadi Kristen kanak-kanak. Ya, yang kalau tidak dituruti ngambul sama Tuhan. Kalau tidak dituruti mutung sama Tuhan. Kalau tidak dituruti, wes gak tahu Tuhan-Tuhanan lagi. Saudara, yang rugi itu bukan Tuhan loh. Yang butuh Tuhan tuh sopo sih? Kan gitu. Yang butuh Tuhan itu adalah kita. Ingat sekali lagi, dunia produknya adalah penderitaan. Yang diperlukan oleh anak-anak Tuhan menghadapi dunia ini adalah kekuatan. Yang kau minta dari Tuhan itu bukan lalukan penderitaan ini, tidak. Penderitaan tidak akan berakhir. Selama engkau ada di dunia, selama itu pula penderitaan akan ada. Selama engkau ada di dunia, masalah akan tetap ada. Yang kau butuh adalah kekuatan.
Minta sama Tuhan, Tuhan beri aku kekuatan hari ini. Supaya aku tidak menyangkal Engkau di saat aku menghadapi masalah hari ini. Tuhan beri aku kekuatan supaya aku bisa taat kepada firman-Mu. Tuhan beri aku kekuatan supaya aku melakukan apa yang menjadi bagianku. Tuhan beri aku kekuatan supaya aku bisa melakukan kehendak-Mu di bumi ini. Itu yang kita perlukan. Jadi mari kita stop dengan taraf duniawi. Mari kita meningkat ke yang rohani. Ya, lebih memperhatikan yang tidak kelihatan, kata Paulus. Ya, yang tidak kelihatan itu adalah yang kekal. Mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan karena Tuhan Yesus berkata, segala kuasa ada di tanganku di bumi dan di surga. Lalu saudara berkata, yes Tuhan, segala kuasa ada di tanganmu. Tuhan tolong aku. Hari ini aku ada masalah ini. Tolong Tuhan. Saudara, sekali lagi saya katakan, berhenti dengan kekristenan kanak-kanak. Yang hanya bisa mengeluh, yang hanya bisa atau mau dipuaskan. Keinginannya, nafsunya harus dipuaskan. Tapi kita lebih meningkat di dalam Tuhan. Ya, lebih meningkat lagi. Kematian Kristus di atas kayu salib, itu adalah penderitaan terbesar kita sebetulnya. Ya, Dia telah menanggung penderitaan terbesar kita. Dia telah menanggung masalah utama kita. Kita bersyukur untuk itu. Mari hal-hal yang biasa, mari kita siap untuk untuk menghadapinya, siap untuk menjalaninya, tentu saja dengan kekuatan Tuhan. Ya, kasarnya kayak gini loh. Tuhan itu tolong aku atau tidak tolong aku tetap setia ikut Dia. Ini bagian kita itu yang begini nih, ya. Tapi ada banyak orang yang masih belum bisa berkata begitu. Yang dia mau hanya Tuhan dituntut. Bapak Ibu, saya katakan tadi berhenti menjadi Kristen kanak-kanak. Ya. Yang setiap hari hanya urusannya kesembuhan dari sakit penyakit. Yang setiap hari berdialog dengan Tuhan itu hanya untuk beras. Hanya untuk uang, hanya untuk ini. Berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen ya puan setai. Masalahnya tetap sama, Tuhan kirim mujizat-Mu. Salah enggak? Enggak salah. Tapi saudara kanak-kanak kalau gini terus. Ya. Jangan. Mari kita lebih meningkat lagi. Setuju enggak dengan saya hari ini? Kita lebih meningkat lagi. Lebih meningkat. Ya, lebih meningkat lagi di dalam Tuhan. Kita tinggalkan Yeremia 6 ayat 18-19 tadi. Ya, kita tidak mau menjadi orang-orang Israel yang semacam itu. Mereka tidak mau diarahkan oleh Tuhan. Mereka tidak mau mendengar atau memperhatikan firman Tuhan. Pengajaran Tuhan pun tidak mau. Enggak, kita enggak mau kayak gitu. Mulai hari ini, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau jadi anak-Mu yang tidak saja percaya, tapi aku mau taat. Taat sama Tuhan. Taat melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus mengajak kita untuk menjadi seperti Yesus. Mari kita lihat terlebih dahulu dari 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 24. 1 Petrus pasal 2 1 Petrus 2 ayat 21 mulai 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan, baca keras, teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang mana yang paling disukai?
Halo? Ayo jujur. Yang mana yang paling disukai? Seringkali kita klaim ini bukan di saat kita berdoa, di saat kita sakit. Bukankah firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu aku sembuh? Hei! Saya mau bilang, kesembuhan yang utama yang Yesus kerjakan adalah kesembuhan dosamu. Penyakit dosa, itu yang paling mengerikan. Itu yang dia sudah sembuhkan. Bilur Yesus menyembuhkan penyakit dosa. Supaya engkau disembuhkan. Supaya engkau dibenarkan di hadapan Allah. Supaya engkau didamaikan dengan Allah. Dan engkau boleh mendapatkan kehidupan itu. Itu yang terutama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita punya cita-cita menjadi seperti Yesus. Serahkan dirimu untuk dibentuk supaya engkau menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus yang bagaimana? Ketika engkau dicaci maki, engkau tidak membalas dengan caci maki. Ketika engkau dikhianati, engkau tidak membalas dengan pengkhianatan. Ketika engkau dicambuk, engkau tidak membalas dengan cambukan. Itulah Yesus. Mampu, bisa, Roh Kudus sudah diberikan bagi kita. Dia yang akan memampukan kita. Dia yang akan menolong kita asal engkau dan aku mau. Mau itu adalah kata kuncinya. Serahkan dirimu sungguh-sungguh. Biarkan dia membentuk engkau. Dan seperti Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Inilah yang dirindukan oleh Rasul Paulus. Untuk menjadi seperti Yesus. Ini pula yang kita harus kerjakan. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Siapa dia di situ? Yesus. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Apa yang dikehendaki oleh Paulus? Ya, di dalam penderitaan dunia dia tidak mengeluh. Karena dia punya target. Dan dia katakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 ini. Yang ku kehendaki ialah, apa dikatakan Bapak Ibu? Mengenal dia. Mengenal Yesus. Sejauh mana pengenalanmu akan Yesus? Kalau engkau ingin menjadi seperti Yesus, engkau harus kenal dia. Pengenalan tidak akan pernah terjadi tanpa ada namanya pergaulan. Menjadi orang Kristen puluhan tahun. Sudah kenal Yesus? Jika engkau sudah kenal Yesus, engkau pasti akan mengikuti jejaknya. Seperti Rasul Petrus tadi berkata. Ya. Kalau engkau bergaul dengan Yesus, engkau pasti kenal dia. Engkau tahu sifatnya, engkau kenal karakternya, engkau tahu cara kerjanya, dan engkau tahu apa yang dia kehendaki di dalam hidupmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak kita lagi di dalam peringatan kematian Kristus kali ini. Mari bersama-sama kita mau lebih lagi di dalam Tuhan Yesus. Mau mengenal dia lebih lagi. Sehingga karakternya menjadi karakter kita. Cara kerjanya menjadi cara kerja kita. Rencananya menjadi rencana kita. Dan tahukah Anda apa rencana utama dia? Dunia diselamatkan.
Untuk itu dia datang. Dan jika engkau sudah menjadi orang yang telah diselamatkannya, ada bagian yang kau dan aku harus kerjakan. Serahkan dirimu untuk kemuliaannya. Pergi dan cari jiwa-jiwa yang terhilang. Pergi dan selamatkan yang tersesat. Itulah kerinduan utamanya. Ini tidak akan pernah terjadi kalau saudara tidak kenal Yesus. Ya. Ini tidak akan pernah terjadi kalau saudara tidak bergaul dengan Yesus. Lihat Rasul Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Kristus itu adalah kuasa yang mengubahkan. Kuasa kebangkitan Kristus itu adalah kuasa yang memulihkan. Paulus diubahkan dan dia terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Sungguh-sungguh sampai dia mati. Bagaimana dengan kita? Tantangan buat kita malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, tantangan buat kita. Kita sudah tahu Allah serahkan Yesus bagi manusia berdosa. Yesus menyerahkan dirinya untuk manusia berdosa supaya dibenarkan, didamaikan dengan Tuhan Allah. Pertanyaannya, manusia berdosa yang sudah diselamatkan, apa yang kau serahkan? Mari pada malam hari ini, saya ajak kita. Kalau engkau telah mengalami anugerah Allah di dalam dirimu, serahkan dirimu. Serahkan dirimu. Serahkan dirimu. Biarlah digunakan untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita dalam hidupmu secara pribadi, engkau telah selamat.
Bahkan engkau telah diangkat untuk menjadi anak-anak Allah. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari pada malam hari ini kita mengambil sebuah komitmen. Untuk benar-benar hidup kita ini loh. Jangan lagi diserahkan kepada dosa. Jangan lagi diperbudak oleh dosa. Tapi serahkanlah hidupmu untuk kebenaran. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus. Biarkan Dia membentuk engkau. Untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Dia. Maukah engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan Yesus untuk dipakai sebagai senjata kebenaran? Mari kalau engkau mau, engkau boleh bangkit berdiri di tempatmu. Engkau boleh bangkit berdiri dan berkata, Tuhan ini aku. Aku mau Tuhan. Aku mau ambil komitmen untuk berjuang dan mau dibentuk. Supaya aku benar-benar menjadi seperti apa katamu. Aku mau sungguh-sungguh Tuhan. Bapa, biarlah di setiap waktu Engkau yang kunyatakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Mari yang mau ambil komitmen, engkau boleh berdiri di tempatmu dan bersama saya nyanyikan pujian ini. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Tuhan, ini kami umat. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Bapa, ini setiap kami mau ambil komitmen. Menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Untuk Engkau pakai. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu. Engkau tahu keterbatasan kami masing-masing. Tapi kami bersyukur karena Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk taat pada tuntunan Roh Kudus-Mu yang ada di dalam diri kami. Supaya kami boleh hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, perbaharui kami. Perbaharui kami oleh Roh Kudus-Mu. Perbaharui kami Tuhan oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, Kau menderita. Gantikan aku. Tangan-Mu terpaku karena salahku. Ya, perbaharui aku oleh Roh Kudus. Haleluya. Yesus, Kau menderita, gantikan daku. Tanganmu terpaku. Tanganmu terpaku karena salahku. Karena salahku. Yesus Tuhan.
perjamuan ini dikhususkan bagi mereka yang sudah percaya sungguh-sungguh, dinyatakan dengan baptisan. Bagi yang belum, mohon maaf. Walaupun sudah ditawari roti dan anggur, jangan diambil. Saya dulu. Ya. Saya minta pelayan perjamuan ya, saudaraku, Tuhan Yesus pada malam sebelum dia diserahkan, diambilnya roti, diucapnya syukur, diucapnya syukur atasnya, lalu dipecah-pecahkannya dan diberikan kepada para muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukan hal ini sebagai peringatan akan aku. Setelah makan, diambilnya cawan. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan dengan darahku. Lakukan hal ini untuk memperingati aku. Nah, saudaraku, marilah saya minta tolong dibagikan silakan bagikan. Jalan via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Tuhan
dia, siapkan rotimu. Ucapan syukur. Roti ini adalah tubuhnya. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu. Pujilah dia. Sembah. Makanlah. Setelah makan, diambilnya cawan. Dan dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Haleluya. Ucapan syukur, sembahlah dia. Haleluya Tuhan Yesus. Darahmu, sucikan aku. Apa? Saudaraku, minumlah. Amin. Saudara diberkati hari ini. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Saudara percaya bahwa Tuhan telah memberikan kita keselamatan. Dan pesan Tuhan kita tidak boleh ragu, tetapi serahkan pada Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama kita mau bilang sama Tuhan, ku tidak ragu lagi untuk mengikutimu Tuhan. Yesus, tiada
yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Sungguh tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu Tuhan. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang percaya padamu. Sekali lagi katakan, bagi setiap orang, bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menyerapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Pada akhir ibadah ini, buka hatimu, terima berkat Tuhan.
kasih karunia daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya ada padamu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Katakan amin. Mari kita katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi katakan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mujizat-Mu terjadi. Mari silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, kami harapkan setelah ibadah ini usai, kita akan bersama-sama bersekutu di ruang basement. Kita akan menikmati jamuan makan malam bersama. Oleh karena itu, sebelum kita menikmati berkat Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Kak Ati yang akan memimpin kita di dalam doa. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan dan kehadiran Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. Sungguh kami merasakan jamahan-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala hal yang Tuhan lakukan dalam diri kami. Saatnya kami akan bersekutu bersama di sekitar meja makan. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan kami. Tuhan hadir dan menyatakan kasih di antara kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari